Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Kita semua akan sering banget dengar ya, kalau mau sukses itu harus kerja keras, banting tulang, ikutin yang namanya hustle culture. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara lain? Cara yang lebih cerdas, lebih enteng, dan jujur aja lebih bikin bahagia. Hari ini kita bakal bongkar rahasia sukses yang sumbernya bukan dari ngejar-ngejar sesuatu, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sedikit provokatif. Pernah nggak sih ngerasa diremehin orang, terus dalam hati mikir, awas ya, suatu saat gue buktiin ke lo semua? Nah, keinginan buat balas dendam ini bisa jadi bensin yang luar biasa kenceng buat ngejar sukses. Kita lihat di film-film, kita baca di cerita-cerita, tapi pertanyaannya, walaupun bisa bikin kita sampai ke tujuan, apa iya ini cara terbaik buat nemuin kebahagiaan sejati? Yuk, kita coba bedah skenario yang klasik banget. Bayangin deh, ada seseorang yang hidupnya susah dari awal, mungkin karena kondisi ekonomi atau masalah keluarga. Terus, karena rasa sakit itulah dia bersumpah mau bales dendam sama takdir. Tujuannya jelas banget, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, punya jabatan, bangun hidup yang super sukses, biar nggak ada lagi yang bisa nyakitin dia. Dan kita harus akui ya, cara ini tuh berhasil. Sangat berhasil malah. Pakai rasa sakit dari masa lalu sebagai bahan bakar, itu bisa banget mendorong seseorang buat sampai ke puncak kesuksesan material. Punya banyak uang, status sosial, semua pencapaian yang kelihatan dari luar. Kelihatannya sih ini kemenangan mutlak. Tapi, tunggu dulu. Ada harga yang harus dibayar, yang seringkali nggak kelihatan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Ada seorang guru spiritual, Eckhart Tolle, yang ngasih satu pertanyaan simple tapi nusuk banget. Dia tanya, apa sih fondasi di balik semua tindakanmu? Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita buat berhenti sejenak, jangan cuma lihat apa yang kita raih, tapi coba lihat dari mana datangnya dorongan buat melakukan itu semua. Dan ini ngebawa kita ke ide intinya. Ternyata, kenapanya kita melakukan sesuatu itu secara fundamental bisa mengubah pengalaman dan hasil akhirnya. Fondasi tindakan kita inilah yang nentuin apakah di puncak nanti kita bakal merasa puas atau justru merasa hampa. Jadi kelihatan kan ada dua jalur yang beda banget. Yang satu didorong dari rasa takut, rasa kurang, rasa nggak cukup. Satunya lagi didorong dari rasa utuh, dari keselarasan batin. Keduanya emang bisa bikin kamu kaya raya, tapi cuma satu yang bakal bikin kamu merasa penuh dan damai. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita pecah ini jadi 3 pola universal. 3 pola yang mengatur hubungan antara usaha yang kita keluarin dan hasil yang kita dapetin. Anggap aja ini semacam hukum fisikanya kesuksesan yang jarang dibahas. Pertama, ada yang namanya kurva linier. Ini yang paling simpel, yang kita semua pelajari dari kecil. Makin giat kamu berusaha, makin banyak hasilnya. Makin lama belajar, nilainya makin bagus. Makin lama nyetir, ya makin dekat ke tujuan. Logis banget kan? Ini berlaku buat tugas-tugas yang sifatnya mekanis. Tapi semakin besar hidup kita nggak sesimpel itu. Disinilah kurva lonceng bermain. Awalnya sih benar. Makin banyak usaha, hasilnya makin bagus. Tapi itu cuma sampai di satu titik puncak. Begitu kamu lewatin puncak itu, usaha tambahan malah bikin hasilnya jadi jelek. Contohnya, minum kopi 1 cangkir bikin fokus. Tapi cangkir keempat malah bikin kamu gelisah. Olahraga sejam, bagus. Tapi 3 jam malah risiko cedera. Nah, contoh paling keren soal kurva lonceng ini adalah uang. Ada penelitian menarik yang nunjukin kalau ada puncak kebahagiaan finansial. Di Amerika Serikat misalnya angkanya itu sekitar $271.000 per tahun. Begitu lewat dari angka itu, ternyata tambahan uang nggak lagi nambahin kebahagiaan kita sehari-hari secara signifikan. Ini bukti nyata dari apa yang disebut diminishing returns. Sekarang, kita masuk ke pola yang paling aneh, paling paradoks, tapi justru ini yang menjelaskan kenapa ngejar beberapa hal terpenting dalam hidup itu rasanya sia-sia. Coba deh pikirin ini sebentar. Seekor anjing itu jago banget kan nangkep macam-macam. Bola, mainan, apa aja yang kita lempar. Tapi, ada satu hal yang nggak akan pernah bisa dia tangkep. Sekeras apapun dia berusaha. Apa itu? Ekornya sendiri. Nah, inilah pola ketiga, kurva terbalik. Aturannya simpel tapi suka bikin frustrasi. Semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin cepat hal itu lari menjauh. Ini bukan berlaku buat mobil atau rumah ya, tapi buat kondisi-kondisi batin. Seperti apa? Kebahagiaan, kedamaian, cinta. Dan ini dia alasannya, ini kuncinya. Saat kamu bilang, aku mau bahagia, secara nggak sadar, kamu lagi mendeklarasikan bahwa saat ini kamu tidak bahagia. Kamu baru aja menciptakan jarak antara dirimu dan tujuanmu. Kamu nggak bisa mendapatkan sesuatu yang pada dasarnya udah jadi bagian dari dirimu. Justru, usahamu untuk mengejarnya malah menegaskan ketiadaan hal itu. Ironis kan?
Terus solusinya gimana dong? Nah, ini membawa kita pada sebuah konsep kuno dari filosofi Tao yang namanya Wu Wei. Ini adalah seni mencapai sesuatu tanpa perlu ngotot dan memaksakan kehendak. Penting banget nih buat dicatat. Wu Wei itu bukan berarti kita jadi pasif. Duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Bukan. Ini artinya bertindak tanpa usaha keras atau bertindak tanpa paksaan. Intinya adalah menyelaraskan kondisi batin kita dengan hasil yang kita mau sebelum kita bertindak. Jadi tindakan kita itu mengalir secara alami, bukan karena berjuang mati-matian. Prosesnya ada 3 langkah sederhana. Pertama, berhenti ngejar. Stop. Kedua, akses perasaannya. Daripada ngejar kebahagiaan di luar sana, coba duduk tenang dan bangkitkan emosi itu dari dalam. Seolah-olah kamu udah meraihnya. Rasain damainya, senangnya, cintanya di dalam tubuhmu sekarang. Baru deh yang terakhir, ambil tindakan dari posisi yang sudah utuh ini. Kamu bertindak bukan supaya bahagia, tapi sebagai orang yang sudah bahagia. Pergeseran cara berpikirnya ini luar biasa loh. Dari yang tadinya, aku harus dapat X dulu baru bisa bahagia, jadi aku sudah bahagia. Dan sekarang, aku mau menciptakan X. Kerasakan bedanya. Yang pertama datang dari rasa kurang, yang kedua datang dari kekuatan untuk mencipta. Jadi, itulah inti dari seni mencapai kesuksesan tanpa paksaan. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan baik-baik. Ekor apa sih yang lagi kamu kejar-kejar mati-matian sekarang di hidupmu? Entah itu kebahagiaan, penerimaan, atau cinta, yang mungkin aja kalau kamu mau berhenti sejenak, kamu bakal sadar kalau semua itu sebenarnya udah kamu miliki dari dulu.